Halo pemirsa, saatnya Anda mengikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, banjir kembali merendam sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hari ini Selasa 4 Maret 2025. Banjir terjadi imbas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir ini. Lantas apa sebenarnya pemicu hujan lebat yang menyebabkan banjir di wilayah Jabodetabek? Kami ajak Anda untuk membahas terkait banjir yang mengepung Jabodetabek ini bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dan juga Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi BPBD Jakarta, Christian Gotam Marudut Sihombing, yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Christian. Selamat sore Pak Doni. Siap, terima kasih Pak Christian. Di tengah-tengah kesibukan menangani banjir masih sempat berdiskusi dengan kami. Sebelum ngobrol lebih jauh Pak Christian, saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Usai direndam banjir sejak Selasa malam, bencana banjir yang melanda permukiman di Jalan Cililitan Kecil, Keramat Jati, Jakarta Timur semakin tinggi hingga mencapai 5 meter pada Senin siang. Tingginya air banjir di kawasan ini terjadi akibat meluapnya debit air di aliran Kali Ciliwung yang membawa air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari data sementara, ratusan rumah yang terdiri dari 4 RT di kawasan ini sepenuhnya lumpuh diterjang banjir. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan harta benda mereka dan mengungsi ke gedung kampus yang berada dekat permukiman mereka. Masuk ke dalam rumah jam berapa? Jam 3. Jam 3 subuh. Lagi sahur. Habis sahur? Lagi sahur. Oh, lagi sahur. Itu masih hujan tuh ya? Masih hujan nggak di? Enggak. Oh. Berapa meter, Bu? Di rumah ada 3 meter. 3 meter. Sekarang? Sekarang mungkin lebih. Bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Tadi rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Sementara itu dengan menggunakan perahu karet, petugas gabungan dari TNI Polri serta BPBD dan BNPB melakukan evakuasi sejumlah warga yang terjebak di rumah mereka akibat terendam banjir yang melanda kawasan Cililitan, Jakarta Timur Selasa siang. Selain mengungsi di gedung kampus terdekat, sebagian warga mengungsi di posko pengungsi yang didirikan sementara di pinggir jalan raya dan musola. Pengungsi pun sudah menerima beberapa bantuan, baik berupa makanan siap saji maupun obat-obatan. Menurut Ketua RW setempat, banjir ini merupakan banjir terparah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 RT, RT 9, 10, 11, dan 12. Kurang lebih 600 jiwa. Itu berapa rumah yang terendam? Kalau jumlah rumahnya sekitar 400-an. Jiwanya hanya? Jiwanya 600. Jiwanya kurang lebih 1.000 sih kalau jiwa ya. Iya. Jiwanya 1.000. Jiwanya kurang lebih 1.000. Jadi mencapai ribuan warga ya? Warga berharap proses normalisasi Kali Ciliwung bisa cepat diselesaikan agar air tidak meluap dan membanjiri permukiman warga. Dari Jakarta, Saiful Anwar, jurnalis NTV melaporkan. Sudah bergabung juga bersama kita Pak Andri Ramadhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Pak Andri, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya ke Pak Christian dulu. Pak Christian, ini kalau tayangan berita di mana-mana banjir mengepung Jakarta dan sekitarnya. Laporan terkini dari Anda yang berada di lapangan seperti apa sebenarnya Pak, kondisi banjir Jakarta saat ini? Jadi untuk update ya, sesuai dengan data kita sekarang itu per pukul 4 sore tadi untuk titik genangan semakin banyak ya. Sekarang totalnya 122 RT. Seperti itu. Apakah ada jumlah korban Pak yang kemudian sampai saat ini bisa didata Pak? Untuk korban jiwa tadi kebetulan ada eksiden ya, tapi masih posisi hilang ya di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet ya. Ini ada evakuasi yang dilakukan oleh BPBD bersama Dinas Damkar ya. Ada satu balita yang dievakuasi ternyata karena arus yang sangat deras ya, sehingga perahu untuk evakuasi terbalik. Dan sekarang masih dalam proses pencarian untuk balita usia di bawah 5 tahun. Seperti itu. Pak Gotam, bagaimana kesiapan dari teman-teman BPBD Jakarta sendiri? Apakah memang menurunkan full tim untuk mengatasi banjir ini? Ya, jadi memang dari mulai informasi awal ya kenaikan
pintu Katulampa ya di hari tanggal 2 pukul 6.30 posisi siaga 3, terus naik ke 2 sampai dengan pukul 12.00 itu naik ke siaga 1 ya, itu adalah posisi bahaya yang tertinggi. Dan mulai pada saat itu kita sudah memang menyiagakan seluruh personil kita untuk di seluruh wilayah yang memang sudah kita petakan merupakan daerah yang rawan banjir. Sehingga tadi teman-teman kita sudah langsung berkoordinasi ya dengan teman-teman kelurahan, seluruh aparatur kelurahan sesuai dengan regulasi yang ada Pergub 1245 tentang kepala wilayah, lurah sebagai penanggung jawab terhadap penanganan bencana yang berada di wilayah di kelurahan masing-masing. Seperti itu, sehingga memang sebuah upaya sosialisasi dan tadi pemberitahuan kepada masyarakat itu untuk melakukan kesiapsiagaan itu jauh lebih cenderung tinggi ya, seperti itu. Pak Gotam, ini banjir ini masih masuk kategori lokal apa sudah nasional ini, Pak? Kalau sebenarnya kita kan belum menyatakan bahwa ini statusnya tanggap darurat ya untuk DKI Jakarta ya, karena kalau kita lihat dari 122 RT ya, dari 30.000 sekian RT yang ada di Jakarta posisinya masih 0,3. Tapi memang ya kita punya 40 kelurahan rawan banjir yang memang sudah kita petakan ya dan masuk dalam rencana kontingensi kita ya. Maka memang kita perkuat tuh organisasi sumber daya ya, mendekatkan segala potensi ya untuk upaya mitigasi pengurangan risiko terhadap masyarakat yang memang ya rawan atau terdampak banjir akibat daripada luapan Kali Ciliwung seperti itu. Untuk status banjir ini sendiri yang ditentukan dari jumlah korban terdampak atau luasan banjirnya, Pak Gotam? Iya, kalau misalnya penetapan status ya, itu kan ada perkanya BNPB ya. Itu kalau misalnya ditetapkannya itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi daerah ya, bukan BPBD yang menentukan, tapi kepala daerah melalui rekomendasi dari organisasi perangkat daerah tentang dampak yang terjadi akibat banjir. Saat ini kalau kita lihat dari 0,3% ya, 0,03% ART yang sekarang terdampak banjir atau tergenang itu masih sangat minim sekali untuk ditentukan atau diputuskan untuk menyatakan status keadaan darurat bencana seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, apakah benar penyebab banjir di Jakarta ini karena curah hujan yang tinggi atau karena perubahan iklim atau karena banjir kiriman dari Bogor, Pak? Halo, baik. Betul, Mas Doni. Kami konfirmasi bahwasannya penyebab banjir ya kemarin ini adalah memang terjadi hujan yang catatan kami itu kategori sangat lebat hingga bahkan ekstrim ya untuk di wilayah Kabupaten Bogor. Sebarannya nanti saya sampaikan. Nah, jadi merupakan kombinasi ini Mas Doni. Jadi wilayah di sekitar Jabodetabek atau Jakarta pun mungkin ada daerah Bekasi, kemudian juga Tangerang gitu kan, dan juga di daerah hulu di Bogor pun juga kategorinya ekstrim ya. Dari catatan kami ini untuk yang di Bogor ini curah hujannya kemarin tercatat di daerah Katulampa ya Mas Doni, 232 mm dalam sehari kemarin ya. Itu termasuk ekstrim ya Pak ya? Ekstrim, jadi kalau di atas 150 itu ekstrim hitungannya. Nah, untuk yang di Bekasi sebagai contoh, di Jati Asih kan kami ada alat pengukur curah hujan ya, itu sekitar 141 sekali wilayah Bekasi ya, dan itu hampir mendekat ekstrim, sangat lebat tapi mendekat sangat ekstrim. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa curah hujan di periode tanggal 3 ya, sehingga tanggal 4 tadi pagi gitu,
kami lihat secara sebaran bola spasialnya itu merata dan memang terkonsentrasi di wilayah yang ekstrim atau sangat lebat di wilayah selatan ya, Bogor. Jadi dari daerah hulu ke wilayah Jakarta pun di bagian barat ya, barat dan juga selatan dan juga timurnya Jakarta. Tapi yang di wilayah tengah Jakarta relatif hujannya sedang saja. Ya, walaupun Demikian. waktu hujannya hampir bersamaan ya, Pak Andri ya, di Bogor dan di Jakarta. Betul, hujannya memang bersamaan, tetapi memang intensitas yang membedakan. Yang saya sampaikan tadi yang di selatan itu lebih lebih tinggi intensitasnya ya. Dan Ya. juga yang di Bekasi Selatan dan juga yang di Bogor. Demikian Mas Doni. Pak Andri, Anda mengatakan bahwa curah hujan di Bogor itu ekstrim ya, 232 mili. Di pos hujan Katulampa ini. Oke. Nah, kondisi cuaca hujan, curah hujan ekstrim di Bogor sendiri dalam 20 tahun terakhir ini apakah pernah terjadi yang di atas 150, Pak? Saya kira memang pernah terjadi ya, tapi ini masih belum memecahkan rekor 2020, Pak. Mas Doni. Oke. 2020 itu rekor tertinggi ya, bahkan di Jakarta itu 377. Bayangkan tuh. Wow, itu yang banjir tertinggi Pak ya? Jakarta. Dan waktu itu juga merata. Betul. Di wilayah Bogor itu pun juga mencapai ya memang di atas 200 juga. Jadi artinya ini bukan rekor ya. Ya, tahun 2020 berapa curah hujannya Pak? 300? 70 itu hingga 377 maksimal. Tertinggi. Karena kan 232 ya. 377 itu di wilayah Jakarta di Halim. Di Bogornya itu 243, kemudian juga di sekitar Bekasi bagian timur selatan itu 335. Jadi memang ini belum rekor. Oke, belum rekor tapi sudah banyak yang terendam di Jakarta. Sudah banyak. Nah, ini kan masalah environment-nya artinya ya lingkup ya. Betul. Semakin kesini kan tentu semakin padat, drainase juga perlu ada optimalisasi selanjutnya. Jadi artinya dari sisi curah hujan ini belum yang tertinggi rekor. Baik, Bapak-Bapak, Pak Andri, Pak Gautam, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.